Lampu ruang rapat berkedip sekali, lalu stabil. Mikrofon di tengah meja berdecit pelan, seolah baru saja disentuh. Aku berdiri terlalu dekat, telapak tanganku lembab, napas terasa berat sebelum aku tahu alasannya. Di seberang ruangan, beberapa wajah menatap tanpa ekspresi, sementara satu sosok berdiri lebih tinggi, lebih tenang, dan terlalu yakin. Aku sadar aku telanjang di hadapan mereka, tanpa persiapan, tanpa perlindungan. Kata-kata yang tadi terdengar ringan kini menggantung seperti pisau. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang menoleh pergi. Kekuasaan berpindah arah tanpa suara, dan kepercayaan runtuh di detik yang sama. Hening menyesap. Pendingin ruangan berdengung. Aku mendengar detak jantungku sendiri dan menyadari satu detail kecil. Lampu indikator mikrofon menyala merah. Dan saat itu aku tahu, leluconku telah menjadi izin. Sunyi menekandada. Ketakutan turun perlahan, pasti. Pernahkah kamu merasakan satu kalimat mengubah hidupmu? Di mana kamu mendengarkan kisah ini sekarang? Suara pintu rapat menutup terlalu pelan, tapi entah kenapa terdengar seperti palu jatuh. Lampu neon di langit-langit berkedip sekali, lalu kembali stabil, meninggalkan sisa rasa tidak enak di belakang mata. Aku menarik napas, mencoba menelan kegugupan yang tidak punya nama. Hari itu seharusnya mudah. Bukan hari besar, bukan rapat krisis, hanya koordinasi rutin di lantai 8. Ruang rapat yang selalu terlalu dingin, dengan meja oval yang mengkilap seperti permukaan air, dan kursi-kursi hitam yang mengeluarkan bunyi kecil setiap kali orang menggeser tubuhnya. Di ujung ruangan, layar proyektor menampilkan slide pembukaan yang belum berubah sejak minggu lalu. Logo perusahaan, tagline yang terlalu optimistis, dan tanggal yang tampak seperti stempel. Aku baru 3 bulan di sini. 3 bulan adalah waktu yang cukup untuk menghafal cara menyapa satpam, cukup untuk tahu di pantry ada kopi sachet yang selalu habis duluan, dan cukup untuk paham bahwa orang-orang di kantor ini tertawa bukan karena lucu, tapi karena aman. Ada jenis tawa yang dikeluarkan untuk memastikan posisinya tetap ada. Aku duduk di sisi kanan, agak dekat pintu, kebiasaan lama yang sulit hilang, selalu ingin punya jalan keluar. Di sebelahku, Arman membuka laptop dengan gerakan cepat, seperti sedang menutupi sesuatu. Di seberang, Rina menyusun catatan dengan rapi, setiap kertas sejajar, seolah kerapian bisa membuat hidup lebih terkendali. Dan di kepala meja, kursi besar itu masih kosong. Pak Dimas belum datang, bisik Arman. Belum, jawabku. Aku tersenyum, refleks sosial, seperti mengangguk pada orang asing di lift. Arman menatap layar ponselnya lagi. Biasanya kalau telat, suasananya beda. Aku menahan komentar. Di kantor baru, komentar adalah risiko. Aku memilih menunggu, memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya tidak diperhatikan, dengung AC yang konstan, klik-klik pena, dan suara sepatu seseorang di koridor yang berhenti tepat di depan pintu, lalu berjalan lagi. Ada bau halus parfum yang terlalu tajam, bercampur dengan aroma kopi basi dari cangkir yang tertinggal. Rapat dimulai tanpa benar-benar dimulai. Orang-orang duduk, membuka file, merapikan rambut, menyesap air putih. Seperti menyiapkan diri untuk sesuatu yang tidak disebutkan. Aku merasakan dorongan lama untuk mengisi ruang kosong itu. Dorongan untuk menjadi orang yang menyenangkan. Dorongan untuk membuktikan bahwa aku bisa masuk. Di rumah, aku jarang diam. Sari selalu bilang aku punya kebiasaan menjelaskan hal-hal yang tidak perlu, seperti takut kalau berhenti bicara, sesuatu akan jatuh. Kamu nggak harus selalu ngisi, katanya suatu malam, sambil melipat baju anak kami di sofa. Kadang diam itu juga aman. Tapi kantor bukan rumah. Di kantor, diam bisa berarti tidak terlihat. Dan tidak terlihat, untuk orang baru, sering berarti mudah disingkirkan. Seseorang tertawa kecil di ujung ruangan. Aku menoleh. Itu bukan tawa yang hangat, lebih seperti bunyi otomatis, diikuti senyum pendek yang langsung ditarik kembali. Aku melihat mata mereka sebentar, seperti memeriksa siapa yang memperhatikan. Slidenya sama lagi, kata Rina, suaranya datar tapi cukup jelas untuk terdengar seperti candaan. Beberapa orang tertawa, cepat, aman. Aku ikut tertawa, sepersekian detik terlambat,
seperti penumpang yang salah turun stasiun lalu buru-buru kembali. Aku ingin menambahkan sesuatu. Ingin menunjukkan bahwa aku bisa santai. Bahwa aku tidak tegang. Bahwa aku bukan ancaman. Di kepalaku, humor adalah jembatan. Di kepalaku, humor adalah cara tercepat untuk membuat orang merasa setara. Aku tidak sadar, di ruangan seperti ini, humor juga bisa jadi ujian, dan aku baru saja mengambilnya tanpa membaca petunjuk. Pintu terbuka. Udara di ruangan seolah berubah berat. Pak Dimas masuk tanpa tergesa, kemeja putihnya rapi, jam tangannya memantulkan cahaya lampu neon. Dia menatap ruangan seperti seseorang yang memeriksa barang miliknya, bukan orangnya, tapi ruangnya. Senyumnya tipis, tidak benar-benar senyum. Maaf, agak padat, katanya. Tidak apa-apa, Pak, jawab beberapa orang hampir bersamaan. Suara mereka terdengar seperti paduan suara yang dilatih. Pak Dimas duduk di kursi kepala meja. Tangannya membuka map, kemudian menutupnya lagi, seolah memastikan semua orang memperhatikan bahwa dia bisa membuka dan menutup sesuatu kapan saja. Dia menatap layar, lalu menatap kami satu persatu, tanpa buru-buru. Waktu di bawah tatapannya terasa lebih lambat. Mulai, katanya. Dan rapat benar-benar dimulai. Aku mengikuti slide, mencatat poin, menunggu saat yang tepat untuk berbicara. Aku tahu cara bicara di kantor, jangan terlalu panjang, jangan terlalu yakin, jangan terlalu terdengar seperti tahu segalanya. Tetapi juga jangan terlalu pasif. Seimbangkan, seperti berjalan di garis yang tidak terlihat. Aku berusaha. Ketika giliran timku menyampaikan progres, Arman menunjuk beberapa angka, lalu menoleh padaku, memberi isyarat halus. Aku mengangguk. Aku berdiri sedikit, menyampaikan update, menggunakan kata-kata yang aman, tidak memicu pertanyaan. Pak Dimas mendengarkan sambil mengetuk ujung pulpen di meja. Ketukannya teratur, bukan gugup, lebih seperti metronom, mengatur ritme ruangan. Targetnya realistis? Tanyanya. Menurut kami, realistis, Pak, jawabku. Dia menatapku beberapa detik. Menurut siapa? Menurut saya dan tim, kataku, cepat memperbaiki. Henning singkat. Ketukan pulpen berhenti. Aku baru sadar aku menahan napas. Baik, katanya, lalu melanjutkan ke slide berikutnya. Rapat berjalan, tetapi suasana tidak pernah benar-benar cair. Orang-orang bicara seperlunya. Ketika ada pertanyaan, mereka memilih kata-kata seperti memilih kabel untuk menjinakkan bom. Aku bisa merasakan ketegangan itu di bahu, di rahang yang mengatup, di cara orang mengangguk terlalu sering. Aku ingin menetralkan. Aku ingin jadi orang yang membuat ruangan sedikit lebih ringan. Tidak untuk lucu, tapi untuk manusia. Di sela-sela pembahasan, ketika slide memuat daftar pekerjaan yang semakin panjang, Rina menghela napas kecil. Arman berbisik, kalau begini terus, kita tidur di kantor. Aku mendengar beberapa orang di dekatku menahan tawa. Ini momen kecil, celah yang aman. Dan di celah itu, aku tergelincir. Aku tersenyum, lalu berkata, mungkin terlalu santai, mungkin terlalu keras. Kalau sampai tiap hari begini, sekalian saja tukar istri biar nggak kangen. Kalimat itu keluar seperti refleks, seperti melempar batu kecil ke kolam, berharap riaknya lucu. Aku menunggu tawa. Aku menunggu reaksi ringan. Aku menunggu ruangan memberi izin bahwa aku sudah masuk. Yang terjadi bukan tawa. Ruangan diam, dan diamnya bukan diam biasa. Diamnya seperti kain basah yang tiba-tiba menutupi wajah. Aku mendengar dengung AC lebih jelas, mendengar suara kursi berderit karena seseorang mengubah posisi, mendengar seseorang menelan ludah. Semua suara kecil itu menjadi besar karena tidak ada tawa yang menengahi. Aku melihat Arman. Senyumnya membeku di setengah jalan. Matanya melebar sebentar, lalu menunduk cepat. Rina tidak tersenyum sama sekali, tangannya berhenti menulis, pena menggantung di atas kertas. Orang-orang lain menatap layar, menatap meja, menatap cangkir, seperti semua benda lebih menarik daripada wajahku. Aku mencoba menertawakan sendiri, menambah kata-kata untuk menyelamatkan. Bercanda, ya. Maksudnya, ja. Biar adil, kerjaan juga ditukar.
Suara tawaku terdengar kering. Seperti pasir. Pak Dimas tidak bergerak. Dia tidak tertawa, tidak mengerutkan dahi, tidak menunjukkan apapun yang bisa kupakai sebagai pegangan. Dia menatapku, tenang, terlalu tenang. Tatapannya seperti kaca, dingin, memantulkan aku kembali, tanpa memberi celah. Detik itu, aku merasakan sesuatu jatuh di dalam tubuhku, bukan benda, tapi keyakinan kecil bahwa aku aman. Aku tiba-tiba ingat kata-kata Sari, diam itu aman. Dan aku baru saja melanggar itu di ruangan yang tidak memaafkan. Pak Dimas meletakkan pulpennya. Suaranya datar ketika ia berkata, humor boleh. Aku hendak mengangguk, hampir lega. Tapi pastikan kamu paham audiens, lanjutnya. Kata, audiens, membuat tenggorokanku kering. Karena itu bukan kata untuk rapat kecil. Itu kata untuk panggung. Untuk penonton. Untuk sesuatu yang direkam. Beberapa orang menghindari mataku. Arman menekan tombol trackpad berulang kali, tidak jelas sedang membuka apa. Rina menulis lagi, cepat, seolah ingin menghapus momen itu dari udara dengan tinta. Aku duduk pelan, merasakan panas naik ke telinga. Aku ingin mundur waktu 3 detik, menelan kalimat itu sebelum keluar. Aku ingin menjadi versi diriku yang lebih hati-hati. Tapi versi itu terlambat. Rapat berlanjut seolah tidak terjadi apa-apa. Slide berganti, angka dibahas, deadline ditetapkan. Namun aku merasakan sesuatu berubah. Bukan di permukaan, di bawahnya. Seperti lantai yang tadinya kokoh kini punya retak halus, dan semua orang pura-pura tidak melihat. Setiap kali aku ingin bicara, aku ragu, aku memilih kata-kata lebih lambat. Aku merasakan tatapan singkat orang-orang ketika aku bergerak, lalu berpaling cepat. Seperti mereka takut terlihat terlibat. Di kantor ini, keterlibatan bisa berarti kesalahan kolektif. 1 jam kemudian, ketika rapat hampir selesai, Pak Dimas menutup laptopnya dengan pelan. Bunyi, klik, itu terdengar seperti keputusan. Dia menatap ruangan lagi. Tidak ada emosi yang bisa dibaca. Tidak ada amarah terbuka. Justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Mulai minggu ini, katanya, kita pakai format rapat resmi. Beberapa orang mengangguk otomatis. Pak Dimas melanjutkan, suaranya tetap tenang, catatan lengkap. Ringkesan. Dan, dia berhenti sejenak, membiarkan jeda menggantung. Kita pakai mikrofon. Aku tidak langsung paham kenapa kata itu membuat dadaku terasa lebih sempit. Tapi ketika aku menoleh ke tengah meja, aku melihat perangkat kecil yang sebelumnya tidak kuperhatikan, sebuah mikrofon konferensi, bulat, hitam, diam seperti mata tertutup. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ruangan itu, aku ingin berdiri dan pergi tanpa alasan. Mikrofon itu tidak bergerak, tapi seolah meninggalkan jejak di kepalaku. Sepanjang koridor menuju lift, aku merasa langkahku terlalu keras. Lampu-lampu downlight di langit-langit memantulkan bayanganku di lantai granit, panjang dan tipis, seperti seseorang yang sedang diikuti oleh dirinya sendiri. Di dalam lift, aku berdiri menghadap cermin buram yang selalu menampilkan wajah orang seperti sedang sakit. Ada 3 orang lain, 2 staf finance dan 1 supervisor dari divisi lain. Biasanya mereka akan menegur, setidaknya mengangguk. Hari itu, tidak ada. Mata mereka memilih tombol, memilih angka lantai, memilih dinding. Aku memaksa senyum kecil. Tidak ada yang membalas. Suara lift bergerak naik seperti geraman halus dari mesin tua. Aku menelan ludah, merasakan rasa logam di lidah. Saat pintu lift terbuka, udara kantor terasa berbeda. Bukan lebih dingin, tapi lebih rapat. Seperti ada lapisan tipis yang menahan semua orang untuk tidak terlalu dekat. Meja-meja terbuka terlihat sama, monitor menyala sama, tapi jarak antar tubuh terasa bertambah. Ada tawa di ujung ruangan, tapi begitu aku melangkah, tawa itu mengecil, lalu putus. Aku duduk di meja, menyalakan laptop, mencoba berpura-pura bahwa aku tidak mendengar perubahan itu. Di layar, email masuk seperti biasa, permintaan laporan, jadwal meeting, reminder deadline. Semua normal. Dan justru karena normal itulah kepalaku mulai mencari yang tidak normal. Arman melewati mejaku tanpa menoleh.
Biasanya ia akan melempar satu komentar bodoh tentang kopi atau macet. Hari itu ia hanya membawa map dan berjalan cepat. Aku memanggil, "Pelan, man." Ia berhenti setengah langkah, tapi tidak berbalik sepenuhnya. Ja! Kemarin, aku menahan napas, mencari cara paling aman untuk menyinggung sesuatu yang sudah salah. Itu, nggak apa-apa, kan? Arman menilon luda. Matanya bergerak ke kanan-kiri, seperti mengecek siapa yang mendengar. Udah, fokus aja kerja, katanya, cepat. Jangan dibahas. Kenapa? Arman menatapku, akhirnya benar-benar menoleh. Wajahnya tegang, tapi suaranya dibuat ringan. Kamu baru. Di sini, orang suka nyimpen. Apa yang disimpan? Arman tidak menjawab. Ia hanya mengangkat bahu kecil yang terlalu kaku untuk disebut santai. Nanti juga lupa, katanya, lalu pergi. Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi cara ia mengatakannya, terlalu cepat, terlalu tanpa keyakinan, membuatku merasa sebaliknya. Nanti juga lupa, terdengar seperti doa yang dipaksakan. Aku mencoba bekerja. Aku membuka file, menyusun angka, membuat grafik. Tapi setiap beberapa menit, aku merasa ada mata yang lewat, berhenti sebentar, lalu pergi. Bukan tatapan langsung. Lebih seperti bayangan perhatian. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang biasanya diabaikan. Bagaimana orang membisik saat lewat, bagaimana mereka menutup layar ponsel ketika aku mendekat, bagaimana mereka mengubah topik pembicaraan menjadi sesuatu yang terlalu umum. Jam makan siang, aku ke pantry. Biasanya ramai, penuh suara sendok dan bungkus plastik. Hari itu, ada 3 orang saja. Mereka berdiri membelakangi pintu, dan saat aku masuk, mereka berhenti bicara. Hanya suara dispenser air yang menetes, satu-satu, seperti detik. Aku menuang kopi sachet. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku menekan sachet dengan gerakan tegas seolah itu bisa menghapus rasa gugup. Salah satu dari mereka, Dita, menatapku sebentar lalu tersenyum kaku. Kerjaannya banyak ya, katanya. Iya, jawabku, mencoba ikut ringan. Kayaknya kita semua bakal tidur di kantor. Tidak ada yang tertawa. Mereka hanya mengangguk seperti aku baru saja menyebut cuaca. Aku merasakan panas naik di belakang leher. Aku menyesap kopi. Rasanya pahit, lebih pahit dari biasanya. Aku kembali ke meja dengan kepala penuh pertanyaan yang tidak punya tempat. Lalu, menjelang sore, email dari HR masuk. Subjeknya singkat, pembaharuan kebijakan komunikasi internal. Aku membuka. Isinya formal, panjang, dengan poin-poin yang disusun rapi, larangan candaan yang menyinggung, larangan membahas urusan personal di ruang kerja, penggunaan perangkat rapat secara resmi, dan kalimat yang membuat dadaku turun. Seluruh rapat koordinasi diwajibkan menggunakan perangkat audio sesuai standar perusahaan. Aku membaca ulang 3 kali. Seolah dengan membaca lebih pelan, maknanya akan berubah. Arman lewat lagi. Kali ini aku langsung memanggilnya, menunjuk layar. Ini karena kemarin? Arman menatap email itu sekilas. Wajahnya tidak kaget. Itu yang paling buruk. Udah ada rencana dari dulu, katanya, terlalu datar. Tapi dikirimnya habis rapat kemarin. Arman menggilan napas. Jangan bikin pola di kepala kamu, Ran. Aku ingin percaya. Aku ingin bilang ini hanya kebetulan. Tapi ada sesuatu dalam suaranya, bukan menenangkan, tapi memotong. Seperti ia ingin menghentikan pertanyaan sebelum pertanyaan itu membuat masalah lebih besar. Sore itu aku pulang lebih cepat dari biasanya, bukan karena pekerjaan selesai, tapi karena aku merasa tempat itu mulai mengusirku tanpa kata-kata. Di parkiran, mesin mobil menyala dengan suara yang sedikit terlalu keras, lalu menurun. Aku duduk beberapa detik sebelum mengemudi. Kupandangi jendela gedung di lantai 8. Dari jauh, lampu-lampu kantor tampak seperti barisan mata kecil. Di jalan, radio tak sengaja memutar lagu lama yang biasanya membuatku ringan. Hari itu, lagu itu hanya jadi nes. Aku mematikan radio, membiarkan hanya suara mesin dan jalan. Di lampu merah, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, hati-hati di rapat berikutnya.
Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan. Hanya kalimat itu. Aku membaca, lalu menatap layar beberapa detik sampai layar meredup. Aku merasa dada mengencang. Aku mengetik balik, siapa ini? Lalu aku hapus sebelum terkirim. Aku membayangkan ini prank. Atau teman kantor yang merasa lucu. Tapi tidak ada yang lucu dari kalimat itu. Kalimat itu terlalu pendek dan terlalu tepat untuk disebut bercanda. Di rumah, pintu dibuka oleh aroma tumisan bawang putih. Sari sedang di dapur, mengenakan kaos rumah dan celemek yang sudah pudar. Anak kami, Naya, duduk di karpet ruang tamu, menyusun balok warna-warni. Dia menoleh saat aku masuk. Ayah pulang, katanya, suaranya jernih. Lalu dia kembali ke balok, seolah dunia tidak punya alasan untuk takut. Aku menggantung tas, mencuci tangan, mencoba meninggalkan kantor di luar pintu. Tapi tubuhku membawa kantor masuk bersamaku. Bahkan cara aku meletakkan sepatu pun terasa lebih pelan, seperti takut mengganggu sesuatu yang tak terlihat. Sari menatapku dari ambang dapur. Kamu kenapa? Capek, jawabku cepat. Sorry mendekat, menggesap lenggengku. Capek yang biasa atau capek yang ada sesuatu? Aku diam beberapa detik. Di rumah, diam kadang berarti aman. Tapi diam juga bisa berarti menyimpan. Enggak apa-apa, kataku. Cuma, suasana kantor lagi aneh. Sari menatapku lebih lama. Dia tidak langsung percaya, tapi dia juga tidak memaksa. Makan dulu, katanya pelan. Kami makan bertiga. Naya bercerita soal gurunya yang mengajak menyanyi, soal temannya yang jatuh dari ayunan, soal kucing yang lewat depan sekolah. Aku mengangguk, tersenyum, ikut tertawa kecil di momen yang tepat. Tapi pikiranku tetap kembali ke kalimat singkat di ponsel, hati-hati di rapat berikutnya. Setelah makan, Naya minta ditemani menggambar. Aku duduk di lantai, memegang pensil warna, menggambar rumah kecil dengan atap merah. Naya menggambar orang besar dan kecil, memegang tangan. Di pojok, dia menggambar matahari dengan wajah tersenyum. Kok mataharinya senyum? Tanyaku, mencoba terdengar normal. Biar rumahnya nggak takut, jawabnya. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. Aku menatap gambar itu, merasakan sesuatu berdenyut di dalam dada. Campuran rasa sayang dan rasa bersalah. Aku tidak ingin rumah ini belajar takut. Malam, setelah Naya tidur, Sari duduk di sofa sambil melipat baju. Televisi menyala tanpa volume. Cahaya dari layar berkedip di wajahnya. Aku duduk di sebelah, membuka ponsel, memandangi pesan anonim itu lagi. Sorry melirik. Ada apa? Aku ragu. Aku tidak ingin membuatnya cemas. Tapi aku juga tidak ingin sendirian dengan ketakutan yang tidak punya bentuk. Ada pesan aneh, kataku akhirnya, menunjukkan layar. Sari membaca. Alisnya bergerak naik sedikit, bukan panik, tapi waspada. Dari siapa? Enggak tahu. Sari mengembalikan ponsel pelan. Kamu ada masalah sama orang? Enggak. Aku cuma sempat bercanda di rapat. Bercanda yang mungkin enggak tepat. Sorry berhenti melepat. Bercanda apa? Aku menelan ludah. Cuma, jandam bodoh. Sari menatapku, menunggu. Dalam hening itu, aku merasa seperti anak sekolah yang ketahuan mencontek. Aku bilang, kalau kerjaan begini terus, sekalian tukar istri, kataku, pelan. Sari tidak bereaksi meledak. Dia tidak marah. Wajahnya hanya mengeras sedikit, seperti seseorang yang baru mendengar pintu terkunci dari luar. Kamu ngomong itu di kantor? Suaranya rendah. Aku nggak mikir, jawabku cepat. Aku cuma pengen bikin suasana ringan. Sari menatap ke depan, bukan ke aku. Di kantor, lelucon bukan cuma lelucon, katanya, lebih seperti mengingatkan dirinya sendiri. Masalahnya bukan kamu jelasin atau enggak, Sari menghela napas. Masalahnya orang lain butuh apa dari kalimat itu. Aku ingin membantah. Tapi bagian dalam diriku tahu Sari benar. Dan itu membuat rasa bersalahku semakin tebal. Aku membayangkan Pak Dimas menyebut kata, audiens. Aku membayangkan lampu indikator mikrofon menyala merah.
Aku membayangkan ruangan yang diam seperti kain basah. Kamu merasa dia nyari celah? Tanya Sari. Aku mengangkat bahu, mencoba rasional. Mungkin aku terlalu overthinking. Sari menatapku tajam, tapi suaranya tetap tenang. Overthinking itu terjadi kalau kamu punya alasan untuk takut. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sunyi. Aku mendengar suara jam dinding berdetak. Aku tidak ingat jam itu berdetak sekeras ini. Aku ingin mengatakan semuanya baik-baik saja. Aku ingin kembali ke rutinitas. Tapi sejak rapat kemarin, rutinitas terasa berubah. Seperti seseorang memindahkan beberapa barang di rumah saat kita tidak melihat, dan kita baru sadar karena langkah kita tersandung. Hari berikutnya di kantor, perubahan semakin jelas. Grup chat tim yang biasanya ramai dengan stiker dan meme mendadak sunyi. Ketika ada pesan, isinya hanya urusan kerja. Tidak ada emotikon. Tidak ada kata, hahaha. Seolah semua orang sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pukul 10, ada pertemuan mendadak. Bukan rapat besar, hanya beberapa orang dipanggil ke ruang kecil dekat ruang server. Aku tidak dipanggil. Tapi aku melihat satu persatu orang masuk, wajah mereka serius, keluar dengan wajah lebih serius. Ketika Arman lewat, aku menahan tangannya. Ada apa? Arman menarik tangannya pelan, seperti takut disentuh. Nggak ada apa-apa. Kamu bohong, kataku. Arman menatapku, kali ini ada sesuatu yang lebih gelap di matanya. Ran benar. Jangan jadi orang paling vokal sekarang. Kenapa? Arman menilon luda. Karena kalau kamu paling vokal, kamu paling gampang dipotong. Lalu dia pergi. Aku berdiri beberapa detik, merasakan darah mengalir lebih cepat. Kata-katanya bukan ancaman dramatis. Itu peringatan yang diucapkan dengan cara orang yang sudah melihat banyak hal. Sore itu, ketika aku membuka email lagi, ada notifikasi baru. Undangan kalender masuk, judulnya, Rapat Khusus Evaluasi Etika dan Komunikasi. Peserta, aku, Arman, Rina, HR, dan Pak Dimas. Lokasi, ruang rapat utama, lantai 8. Tidak ada agenda. Tidak ada catatan. Hanya jam dan tanggal. Aku menatap undangan itu lama. Kursor mouseku berhenti di atas tombol, accept. Tanganku tidak bergerak. Di sekelilingku, kantor tetap berjalan, telepon berdering, printer mencetak, orang tertawa kecil di kejauhan. Tapi semua suara itu terasa jauh, seolah aku sudah berada di ruangan rapat itu sebelum waktunya. Aku teringat pesan anonim, hati-hati di rapat berikutnya. Aku menelan napas, lalu menekan, accept. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti baru saja menandatangani sesuatu yang tidak kubaca. Lampu indikator mikrofon menyala merah sebelum siapapun berbicara. Bunyi kliknya kecil, tapi cukup untuk membuat tenggorokanku mengering. Aku duduk, punggung tegak, telapak tangan di atas paha, mencoba mengatur napas seperti orang yang baru saja berlari. Ruang rapat utama terasa berbeda dari biasanya. Lebih terang, lebih bersih, dan entah kenapa lebih sempit. Tirai ditarik setengah, menyisakan garis cahaya tipis yang memotong meja oval. Di ujung meja, Pak Dimas sudah duduk, map hitam tertutup rapi di depannya. Di sampingnya, perwakilan HR membuka laptop, wajahnya netral seperti kertas kosong. Arman dan Rina duduk berseberangan denganku. Tidak ada yang tersenyum. Pintu ditutup dari dalam. Kunci tidak diputar, tapi bunyinya cukup jelas untuk terdengar seperti keputusan. Terima kasih sudah hadir, kata Pak Dimas. Suaranya tenang, stabil, seolah ini rapat biasa tentang angka dan target. Kita langsung saja. Aku mengangguk, refleks. Mikrofon di tengah meja menangkap gerakanku, lampunya berkedip sebentar, lalu stabil lagi. HR memulai dengan kalimat pembuka yang panjang dan aman. Tentang budaya kerja. Tentang nilai perusahaan. Tentang pentingnya komunikasi yang sehat. Kata-katanya mengalir tanpa emosi, seperti air dari keran yang dibiarkan terbuka. Aku mendengarkan, mencoba menangkap celah. Tidak ada. Dalam konteks itu, lanjut HR, kami perlu mengklarifikasi sebuah pernyataan yang muncul di rapat sebelumnya. Aku merasakan jantungku berdebar lebih cepat.
Armin menunduk. Rina menatap layar laptopnya tanpa berkedip. Pak Dimas membuka map. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Dia tidak terburu-buru. Dia membaca sebentar, lalu mengangkat kepala. Kamu ingat apa yang kamu katakan? Katanya padaku. Bukan pertanyaan. Aku menelan ludah. Itu bercanda, Pak. Bercanda? Ulangnya pelan, seperti sedang menimbang kata itu. Coba jelaskan. Aku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Penjelasan yang terdengar masuk akal di kepalaku tiba-tiba terasa rapuh saat harus diucapkan. Mikrofon itu menunggu, lampunya merah, sabar. Maksud saya, kataku akhirnya, suaraku terdengar lebih kecil dari yang kuharapkan. Itu candaan ringan. Tentang kerjaan yang berat. Tidak ada niat lain. HR mengetik sesuatu. Bunyi QWERTY-nya terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Pak Dimas mencondongkan tubuh sedikit. Kamu menyebut kata, tukar istri. Aku mengangguk. Kepalaku terasa panas. Di ruang kerja, lanjutnya, dengan audiens yang beragam. Aku mengangguk lagi. Dengan mikrofon aktif, katanya, lalu berhenti. Aku mengangkat mata. Mikrofon belum aktif waktu itu. Pak Dimas tersenyum tipis. Sudah. Kalimat itu jatuh pelan, tapi berat. HR menggeser laptop, memutar layar sedikit. Di sana, grafik waktu, gelombang suara, dan potongan transkrip singkat. Kalimatku tertulis di sana, dingin, tanpa nada, tanpa konteks. Aku merasa lantai bergeser. Saya tidak tahu itu direkam. Sekarang kamu tahu, kata Pak Dimas. HR berbicara lagi, suaranya tetap netral. Kami menerima beberapa masukan terkait pernyataan tersebut. Masukan dari siapa? Tanyaku, terlalu cepat. HR menetapku. Kami tidak membuka identitas. Aku menoleh ke Arman. Dia menatap meja. Rina menekan bibirnya, lalu menulis sesuatu yang tidak bisa kulihat. Apa yang saya katakan disalahartikan, kataku. Saya sudah klarifikasi. Tidak ada maksud. Pak Dimas menggangkat tangan. Gerakannya kecil, tapi efektif. Aku berhenti bicara. Masalahnya bukan maksud, katanya. Masalahnya dampak. Dia membacakan satu persatu poin. Potensi pelecehan verbal, pelanggaran etika, penciptaan lingkungan kerja tidak aman. Setiap kata terdengar seperti label yang ditempelkan ke tubuhku. Aku ingin berdiri, merobek kertas itu, menjelaskan dengan suara keras bahwa ini semua berlebihan. Tapi aku duduk. Aku diam. Naluriku memilih bertahan. Kami tidak menuduh, lanjut HR. Kami mengevaluasi. Evaluasi apa? Tanyaku. Perilaku, jawabnya. Kata itu membuat dadaku turun. Perilaku berarti pola. Berarti karakter. Berarti sesuatu yang bisa dibawa kemana-mana. Pak Dimas menatap map. Kami ingin memastikan ini tidak terulang, katanya. Dan memastikan semua pihak merasa aman. Aman dari apa? Tanyaku, nyaris berbisik. Aman dari ketidaknyamanan, jawabnya, tanpa ragu. Aku tertawa kecil, refleks yang salah. Tidak ada yang ikut. Aku minta maaf, kataku cepat. Kalau itu menyakiti siapapun. HR mengangguk. Permintaan maaf dicatat. Lalu, tanyaku. Pak Dimas menatapku lama. Tatapannya tidak marah. Itu justru yang membuatku runtuh. Lalu, katanya, kami akan melakukan pemantauan. Aku merasakan kata itu merayap di kulitku. Pemantauan bagaimana? Evaluasi berkala, jawab HR. Rekaman rapat, komunikasi tertulis, dan interaksi. Aku mengangguk, mencoba tampak kooperatif. Di dalam, sesuatu retak. Aku menyadari ini bukan tentang satu kalimat. Ini tentang posisi. Tentang siapa yang bisa dan siapa yang tidak. Rapat berakhir tanpa penutup yang hangat. Tidak ada jabat tangan. Tidak ada senyum. Ketika pintu dibuka, koridor terasa lebih panjang. Aku berjalan keluar, langkahku terukur, seolah jika aku berjalan terlalu cepat, aku akan terlihat bersalah. Di meja kerjaku, ada email baru dari HR. Ringkasan rapat. Formal. Rapi.
Namaku tertulis beberapa kali, setiap kali dalam konteks yang membuatku ingin menghapusnya. Armin Mengampiri Menjlangsor. Dia berdiri terlalu jauh, suaranya pelan. Maaf? Untuk apa? Tanyaku. Dia menggangkabau. Aku nggak bisa bantu banyak. Kamu tahu ini bakal begini? Tanyaku. Arman menatap sekeliling, lalu menatapku. Di sini, kalau sudah kena lampu, susah keluar. Aku ingin bertanya siapa yang menyalakan lampu itu. Tapi aku sudah tahu jawabannya tidak akan berguna. Di rumah, aku tiba lebih malam. Lampu teras menyala. Sari membuka pintu, wajahnya langsung membaca sesuatu yang tidak kuucapkan. Gimana tanyanya? Aku menggeleng. Kata-kata terasa terlalu berat. Aku duduk di sofa, menatap lantai. Sari duduk di sampingku, tidak menyentuh, memberi ruang. Mereka punya rekaman, kataku akhirnya. Sari menarik napas. Rekaman apa? Kalimat itu. Sari menutup mata sebentar. Dan? Aku dievaluasi. Dia tidak bertanya lagi. Dia tahu itu bukan hal kecil. Dari dapur, suara air mengalir. Naya tertawa kecil di kamar, mungkin sedang bermain boneka. Suara itu seharusnya menenangkan. Malam itu, justru terasa jauh. Ada konsekuensi? Tanya Sari. Ada pemintaan. Artinya? Artinya aku selalu didengar. Sari mengangguk pelan. Di kantor? Di semua rapat? Sari menatap ponselku yang tergeletak di meja. Dan di luar? Aku tidak menjawab. Karena aku juga tidak tahu. Malam itu, aku terbangun oleh getaran ponsel. Jam menunjukkan pukul 2.13. Pesan masuk dari nomor yang sama seperti kemarin. Jaga ucapan. Keluarga kamu penting. Aku duduk, jantung berdebar. Sari bergerak di sampingku. Ada apa? Bisiknya. Aku menatap layar, cahaya biru memantul di dinding kamar. Aku mematikan ponsel, meletakkannya terbalik. Tidak apa-apa, kataku, terlalu cepat. Sari menatapku, ragu. Kamu yakin? Aku mengangguk, tapi napasku tidak teratur. Di luar, ada suara motor lewat, lalu sunyi lagi. Aku mendengar langkah kecil Naya di kamarnya, lalu berhenti. Aku membayangkan mikrofon, lampu merahnya, dan kalimat-kalimat yang bisa dipotong dari konteks, dibentuk ulang, digunakan. Aku menyadari sesuatu yang membuat perutku mengeras, ini tidak berhenti di kantor. Kalimatku telah keluar dari ruangan rapat, berjalan sendiri, mencari makna yang tidak kumaksudkan. Dan seseorang memastikan aku tahu sejauh mana jangkauannya. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi setiap kali aku hampir terlelap, kalimat itu kembali, kali ini dengan tambahan yang tidak pernah kuucapkan. Ancaman itu tidak keras. Tidak perlu. Ia sudah tahu alamatku. Ia sudah tahu jam tidur anakku. Dan di antara suara napas keluargaku yang teratur, aku merasakan sesuatu yang lebih dingin dari takut, kesadaran bahwa aku tidak lagi mengendalikan ceritaku sendiri. Aku mulai mematikan suara ponsel di rumah. Bukan karena tidak ingin diganggu, tapi karena setiap getaran membuat otot leherku menegang. Bahkan notifikasi grup keluarga terdengar seperti peringatan. Sunyi terasa lebih aman, meski juga lebih berbahaya. Pagi-pagi, sebelum berangkat kerja, aku berdiri lebih lama di depan pintu kamar Naya. Dia tidur miring, memeluk bantal kecilnya. Napasnya teratur. Aku memperhatikan detail yang dulu tidak pernah kupikirkan, gorden yang tidak menutup sempurna, jendela yang kuncinya agak longgar, suara tetangga yang terlalu jelas. Rumah ini, yang dulu terasa tertutup dan hangat, kini seperti bangunan dengan dinding tipis. Sari memperhatikanku dari dapur. Kamu jadi sering ngecek pintu, katanya pelan. Biar yakin, jawabku. Yakin apa? Aku tidak menjawab. Karena aku sendiri tidak tahu apa yang harus diyakinkan. Di kantor, aku berubah. Bukan drastis, tapi cukup untuk terasa. Aku bicara lebih sedikit. Aku menghindari humor. Aku menulis email dengan kalimat pendek dan aman. Setiap rapat, aku duduk sedikit menjauh dari mikrofon, meski aku tahu jarak tidak berarti apa-apa. Lampu merah itu tetap menyala, setia.
Aku mulai mencatat. Bukan di file kantor, tapi di buku kecil yang kusimpan di tas. Jam rapat. Topik. Siapa bicara apa? Bukan karena aku ingin melawan, tapi karena aku ingin mengerti polanya. Naluriku mengatakan ini bukan soal satu lelucon. Ini permainan yang lebih lama, dan aku baru masuk papan. Pak Dimas semakin jarang berbicara langsung denganku. Ketika ia bicara, selalu di ruang terbuka, dengan saksi. Senyumnya tetap ada, suaranya tetap tenang. Tapi aku bisa merasakan jarak yang disengaja. Seperti seseorang yang tidak ingin menyentuh barang, tapi ingin semua orang tahu barang itu miliknya. Suatu siang, aku dipanggil HR lagi. Bukan rapat besar. Hanya check-in, katanya. Ruangan kecil, dinding kaca buram. HR duduk dengan map yang sama. Aku duduk, punggungku lurus, tangan terkunci di pangkuan. Kami ingin memastikan kamu nyaman, katanya. Aku hampir tertawa. Nyaman bukan kata yang tepat. HR mengenggak mengketat. Ada tekanan? Ada pengawasan, jawabku. Itu prosedur, katanya cepat. Sementara. Berapa lama sementara? Tanyaku. HR tersenyum kecil. Tergantung. Kata itu menggantung. Tergantung siapa? Aku ingin bertanya. Tapi aku tahu jawabannya. Di luar ruangan, Arman menungguku. Wajahnya pucat. Jangan lama-lama di sana, katanya. Aku nggak punya pilihan. Di sini jarang ada pilihan, jawabnya. Aku mulai menyadari sesuatu. Aku sendirian. Bukan sendirian secara fisik, tapi sendirian dalam posisi. Orang-orang menjauh bukan karena benci, tapi karena takut terseret. Ketakutan itu menular, dan aku adalah sumbernya. Di rumah, Sari mulai mengubah rutinitas. Dia menjemput Naya lebih awal. Dia mengunci pintu ganda. Dia berhenti memposting foto anak kami di media sosial. Aku tidak memintanya. Dia melakukannya karena dia merasakan ancaman yang sama, meski kami tidak menyebutkannya. Kalau ada apa-apa, katanya suatu malam, kamu bilang. Ada apa-apa-apa? Tanyaku. Sorry menatapku. Yang bikin kamu nggak bisa tidur. Aku ingin jujur. Tapi kejujuran terasa seperti membuka pintu lebih lebar. Aku memilih diam. Ancaman datang dalam bentuk kecil. Email yang cecenya terlalu banyak. Catatan rapat yang menekankan namaku. Pertanyaan yang diulang dengan nada berbeda. Samuel legal. Semua rapi. Dan semua melelahkan. Aku mencoba strategi kecil. Aku minta pindah tim. Ditolak, dengan alasan kebutuhan organisasi. Aku minta cuti. Disetujui, tapi dengan catatan. Catatan itu tidak tertulis, tapi terasa. Aku mulai merasa setiap langkahku tercatat, setiap pilihan punya konsekuensi yang tidak dijelaskan. Suatu sore, ketika aku pulang lebih cepat, aku melihat mobil hitam parkir sebentar di seberang rumah. Mesin menyala. Kakajalap. Aku berdiri di balik tirai, menunggu. Mobil itu pergi tanpa klakson, tanpa lampu sein. Mungkin tetangga. Mungkin kurir. Tapi dadaku tidak mau menerima penjelasan itu. Aku memeriksa ponsel. Tidak ada pesan. Justru itu yang membuatku lebih waspada. Di kantor, suasana semakin ketat. Grup chat resmi menggantikan percakapan lisan. Setiap pesan diakhiri dengan, terima kasih. Tidak ada ruang untuk salah tafsir. Tidak ada ruang untuk manusia. Suatu hari, Pak Dimas memanggilku ke ruangannya. Pintu terbuka. Tidak ada mikrofon terlihat. Aku masuk, duduk di kursi yang lebih rendah. Dia menatap keluar jendela sebelum bicara. Kamu kelihatan tertekan, katanya. Ada tekanan, jawab jujur. Tekanan bisa membentuk, katanya, atau mematahkan. Aku menatapnya. Apa yang Bapak inginkan dari saya? Dia tersenyum. Saya ingin tim yang aman. Aman dari apa? Dari risiko, jawabnya. Aku ingin bertanya apakah aku adalah risiko itu. Tapi aku sudah tahu jawabannya. Dia tidak perlu mengatakannya. Kekuasaan tidak selalu berbicara. Kadang cukup berdiri diam, dan orang lain akan mengisi maknanya. Di rumah, Naya mulai bertanya hal-hal kecil yang berat. Ayah kok sering melamun?
Ayah marah sama aku. Ayah nggak suka rumah kita. Aku memeluknya, menjawab sebaik mungkin. Tapi setiap pertanyaan itu menambah beban. Aku tidak ingin ketakutanku menular padanya. Aku tidak ingin rumah ini berubah jadi ruang rapat lain. Aku mulai berpikir ekstrim. Bagaimana jika aku keluar saja? Cari kerja lain. Pindah kota. Tapi bayangan itu datang dengan pertanyaan yang lebih gelap. Apakah mereka akan membiarkanku pergi? Atau apakah pergi justru dianggap kesalahan? Suatu malam, aku menerima email dari alamat internal, tanpa nama pengirim. Subjeknya kosong. Isinya hanya satu kalimat, hati-hati dengan apa yang kamu tulis. Aku menatap layar lama. Aku tidak membalas. Aku mematikan laptop. Tapi pesan itu sudah masuk ke kepalaku, duduk di sana, mengawasi setiap pikiran. Aku membuat kesalahan seminggu kemudian. Kesalahan kecil, tapi nyaris fatal. Di grup chat tim, aku mengirim pesan yang seharusnya untuk Arman secara pribadi. Pesan tentang kekhawatiranku. Tentang perasaan dia Wasi. Tentang Pak Dimas. Pesan itu terkirim selama 3 detik sebelum kutarik. 3 detik terlalu lama. Grup chat langsung sunyi. Tidak ada balasan. Tidak ada tanda baca. Aku duduk, menatap layar, jari-jariku dingin. Aku tahu aku baru saja memberi mereka sesuatu. Bukan bukti, tapi niat. Sore itu, aku dipanggil lagi. Kali ini lebih cepat. HR, Pak Dimas, dan seseorang dari legal. Wajah mereka tenang. Terlalu tenang. Kami melihat ada ketidaknyamanan, kata HR. Aku mengangguk. Aku tidak membantah. Aku terlalu lelah. Pak Dimas menatapku. Kamu harus lebih hati-hati. Aku berusaha, jawabku. Berusaha saja tidak cukup, katanya. Aku pulang dengan kepala kosong. Di rumah, Sari menunggu. Dia melihat wajahku dan tahu sesuatu hampir jatuh. Apa yang terjadi? Tanyanya. Aku hampir membuat semuanya lebih buruk, kataku. Sari menarik napas, lalu berkata pelan, kita tidak bisa hadapi ini sendirian. Aku menatapnya. Maksudmu? Sari ragu sebentar, lalu berkata, aku bicara dengan seseorang. Siapa? Orang yang pernah bekerja di sana, jawabnya. Dan, dia bilang kamu tidak gila. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Bukan karena takut, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, ada kemungkinan aku tidak sendirian. Dan di tengah permainan kekuasaan yang membuatku hampir salah langkah, harapan kecil itu muncul dari arah yang tidak kuduga. Pesan itu tidak datang lewat ponselku. Datangnya lewat Sari, dengan suara pelan, seperti menyebut nama orang sakit di ruang tunggu. Dia mau ketemu, katanya. Tapi tidak di tempat ramai. Kami bertemu di warung kopi kecil dekat rel kereta, tempat orang datang dan pergi tanpa saling mengingat. Jelas-jelas enamel berada-pelan. Kereta lewat, getarannya merambat ke meja. Aku duduk membelakangi dinding, kebiasaan lama. Sari duduk di sampingku, tangannya menyentuh lututku sebentar, isyarat singkat untuk tenang. Orang itu datang terlambat 5 menit. Tidak lebih. Wajahnya biasa, terlalu biasa untuk diingat. Jaketnya kusam, sepatunya bersih tapi tua. Ia memesan kopi hitam, tanpa gula, lalu duduk tanpa banyak gerak. Aku tidak lama, katanya. Suaranya rendah. Dan aku tidak aman. Aku mengangguk. Tidak ada jabat tangan. Tidak ada basa-basi. Kenapa kamu keluar? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Aku tidak keluar. Aku dipindahkan sampai hilang. Kalimat itu tinggal di udara. Kereta lewat lagi. Sendok jatuh di meja lain. Pak Dimas, tanyaku. Ia tidak menjawab. Diamnya sudah cukup. Ia bercerita tanpa nama dan tanpa urutan. Tentang rapat yang direkam sejak lama. Tentang kebijakan etika yang dipakai selektif. Tentang orang-orang yang dibina sampai memilih diam atau pergi. Aku mendengarkan, mencatat di kepala, menahan dorongan untuk menyela. Kamu bukan target awal, katanya. Kamu kebetulan. Kebetulan apa? Tanyaku. Kebetulan memberi pintu. Aku merasakan dingin di tengkuk. Untuk apa?
Kontrol vawanya singkat. Ketakutan itu murah. Sari bertanya pelan, ada bukti? Ia menatap Sari lama, menilai. Ada Patongan. Di mana? Tanyaku. Di tempat yang kamu tidak bisa sentuh sekarang. Kami pulang dengan langkah lebih hati-hati dari datang. Malam itu, Sari mengunci pintu 2 kali. Aku memeriksa jendela. Naya tidur lebih awal, memeluk bonekanya. Aku duduk di ruang tamu, memikirkan potongan-potongan yang belum berbentuk. Hari-hari berikutnya, aku hidup dengan 2 jadwal. Yang resmi dan yang diam-diam. Di kantor, aku patuh. Aku hadir. Aku bicara seperlunya. Di luar, aku mencatat. Jam rapat. Siapa memulai topik? Kapan mikrofon menyala lebih dulu? Pola kecil muncul, lalu hilang, lalu muncul lagi. Aku belajar satu hal, kepercayaan adalah risiko. Bahkan Arman. Terutama Arman. Aku tidak mengujinya. Aku mengamati. Ia gelisah, sering mengecek ponsel, menghindari tatapanku lebih sering dari biasanya. Aku tidak menuduh. Aku menunggu. Sekutu itu mengirim pesan singkat lewat email lama yang tidak kupakai lagi. 1 kalimat. 1 waktu. 1 tempat. Kami bertemu di parkiran gedung kosong, siang hari, ketika semua orang bekerja. Ia tidak keluar mobil. Kaca jendela turun sedikit. Rekaman mentah ada, katanya. Bukan yang kamu lihat. Siapa pegang? Tanyaku. Legal. 1 orang. Nama? Ia menggeleng. Nama membunuh. Ia memberiku cara, bukan jalan. Akses terbatas. Waktu sempit. Kesalahan kecil akan terlihat seperti niat jahat. Aku pulang dengan kepala penuh peta yang belum lengkap. Di kantor, tekanan naik. Email CC bertambah. Kata-kata menjadi lebih dingin. Aku memilih strategi paling aman, jadi tidak terlihat. Tapi tidak terlihat juga berbahaya. Kau bisa dihapus. Aku meminta cuti sehari. Disetujui. Dengan cepat. Terlalu cepat. Aku menggunakan hari itu untuk mempelajari kebiasaan. Jam kosong. Shift keamanan. Pintu yang terbuka 5 menit lebih lama pada hari tertentu. Tidak ada drama. Hanya kebiasaan manusia. Sari menyiapkan rencana cadangan di rumah. Kontak pengacara temannya. Dokumen dipindai. Foto-foto dijalin. Kami berbicara pendek, efisien. Tidak ada ruang untuk panik. Kalau aku berhenti, kataku suatu malam, kita siap? Sorry menatapku. Kalau kamu berhenti bernapas, baru kita tidak siap. Aku tersenyum kecil. Itu bukan lelucon. Sekutu itu mengirim potongan pertama. Transkrip yang tidak sinkron. Waktu melompat. Kalimat dipotong tepat sebelum konteks. Aku melihat tanganku sendiri di kertas itu, seperti bukan milikku. Aku mengerti motifnya sekarang. Bukan untuk menghukummu. Untuk membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Kami menyusun rencana sederhana. Tidak heroik. Tidak bersih. Mengambil salinan. Membandingkan metadata. Menyimpan di tempat yang tidak terhubung. 1 langkah salah, dan aku akan terlihat seperti pelanggar etika yang sempurna. Hari yang dipilih datang dengan hujan ringan. Kantor lebih sepi. Aku masuk lebih awal, melewati satpam yang sudah mengenalku. Senyumku pendek. Aku menuju lantai 8, detak jantungku menyesuaikan langkah. Di ruang rapat kecil, laptop legal terbuka. Aku tidak menyentuh. Aku menunggu. 5 menit. 10. Orang itu datang, bukan Pak Dimas. Lebih muda. Lebih lelah. Aku berpura-pura salah ruangan. Maaf, kataku. Aku cari Ia mengangguk, tidak curiga. Ia keluar sebentar. Itulah celahnya. Aku tidak duduk. Aku tidak membuka file. Aku hanya melihat. Nama folder. Tanggal. Pola Penemain. Aku memotret dengan mata. Aku keluar sebelum ia kembali. Nafasku baru terasa setelah pintu tertutup. Tenggengku jamatar. Aku ke toilet, mencuci tangan lebih lama dari perlu. Pesan masuk dari sekutu, cepat. Aku pulang dengan rute memutar. Di rumah, Sari menungguku. Aku menggeleng. Belum.
Waktunya, tanyanya, menyempit. Malam itu, pesan anonim kembali. Nada berubah. Kami melihat kamu. Tidak ada ancaman eksplisit. Itu tidak perlu. Hari berikutnya, undangan rapat besar masuk. Agenda umum. Semua tim. Mikrofon tentu. Aku tahu ini pengalihan. Atau jebakan. Atau keduanya. Sekutu mengirim satu pesan terakhir. Bukti kunci akan dipindah. Kemana? Tanyaku. Terlambat, jawabnya. Aku duduk lama, menatap layar. Di kantor, Pak Dimas tersenyum pada semua orang. Lampu mikrofon menyala merah. Aku merasakan rencana kami retak di satu titik yang tidak bisa kututup. Satu kesalahan lagi, dan semuanya berbalik. Bukti itu ada di jangkauan mereka sekarang. Dan aku berdiri terlalu dekat dengan api untuk mundur tanpa terbakar. Lampu mikrofon menyala sebelum rapat dimulai. Aku belum duduk, tapi lampu itu sudah merah, seolah ruangan ini mendahului niat manusia. Nafasku pendek. Aku memilih kursi yang terlihat aman, lalu menyadari tidak ada kursi yang aman. Rapat besar berarti penonton. Banyak wajah. Banyak telinga. Banyak versi kebenaran yang akan keluar dari satu kalimat. Aku duduk dengan punggung tegak, tangan terlipat, menunggu ritme ruangan menemukan bentuknya. Di depan, layar menampilkan agenda umum. Kata-kata netral. Aman. Palsu. Pak Dimas membuka rapat dengan suara yang sama seperti biasa, tenang, terkendali, nyaris ramah. Ia berbicara tentang capaian tim, tentang tantangan, tentang etika sebagai fondasi. Setiap kalimatnya seperti lapisan cat baru di dinding yang retak. Tepuk tangan muncul di tempat yang tepat. Aku tidak ikut. Aku melihat Arman 2 kursi dari kiri. Rahengnya tegang. Ia mengangguk saat diminta, lalu menunduk. Rina duduk lurus, pena sejajar, matanya kosong. HR ada di sisi kanan Pak Dimas, mencatat, siap menutup apapun yang perlu ditutup. Aku menunggu momen. Bukan untuk menyerang. Untuk bertanya. Pertanyaan adalah senjata paling aman di ruangan berbahaya. Ketika sesi diskusi dibuka, aku mengangkat tangan. Sedikit. Tidak tinggi. Cukup untuk terlihat. Silakan, kata Pak Dimas, tersenyum. Aku berdiri. Mikrofon menangkap suara geser kursi. Lampu merah berkedip, lalu stabil. Saya ingin klarifikasi, kataku. Aku memilih kata yang datar. Terkait kebijakan rekaman rapat. Ruangan hening. HR Meneley. Pak Dimas mengangguk, memberi izin. Apakah semua rekaman disimpan utuh, lanjutku, atau ada proses penyuntingan untuk ringkasan? Itu pertanyaan teknis. Tidak menuduh. Tidak emosional. Aku melihat gelombang kecil bergerak di wajah HR. Sangat kecil. Ringkasan dibuat untuk efisiensi, jawab HR. Rekaman utuh disimpan sesuai prosedur. Sesuai prosedur yang mana? Tanyaku. Pak Dimas tersenyum lebih tipis. Kita tidak perlu masuk detail teknis di forum ini. Aku mengangguk. Baik. Tapi jika ringkasan digunakan untuk evaluasi perilaku, bukankah konteks utuh penting? Beberapa kepala bergerak. Tidak banyak. Cukup. Ini forum umum, kata Pak Dimas. Jika ada keberatan, salurkan secara resmi. Aku duduk. Jantungku berdetak cepat. Aku tidak menang. Tapi aku menanam sesuatu. Aku merasakannya di udara. Setelah rapat, tekanan datang dari 2 arah. Email dari HR, permintaan pertemuan. Pesan singkat anonim, kamu terlalu jauh. Aku mematikan ponsel, menghidupkannya lagi. Tidak ada pilihan yang terasa benar. Aku pulang dengan rute biasa. Sari menungguku di dapur, panci masih hangat. Ia membaca wajahku. Kamu buka, katanya. Sedikit, jawabku. Sorry menggengak. Cukup untuk mereka melihatmu. Malam itu, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Aku tidak mengangkat. Pesan suara masuk. Suara pria, tenang. Tidak menyebut nama. Kamu sedang diuji. Aku menghapus pesan itu, lalu menyesalinya. Tapi suara itu sudah tertanam. Keesokan harinya, aku dipanggil ke HR.
Ruangan yang sama, map yang sama, wajah yang sama. Kami mendapat kekhawatiran, kata HR, tentang cara kamu menyampaikan. Kekhawatiran siapa? Tanyaku. HR menatap layar. Beberapa pihak. Pihak yang mana? HR tersenyum kecil. Kamu tahu jawabannya. Aku mencondongkan tubuh. Saya ingin melihat rekaman utuh. Suni, aktini bertanggung. Itu tidak bisa, kata HR. Kenapa? Karena kebijakan. Kebijakan siapa? HR Menutap Map. Kita tidak akan berdebat. Aku berdiri. Saya tidak berdebat. Saya meminta transparansi. Pintu terbuka. Pak Dimas masuk tanpa mengetuk. Ada masalah? HR berdiri setengah. Tidak. Pak Dimas menatapku. Kamu tampak gelisah. Ada yang disembunyikan, kataku. Ia tersenyum. Kamu menyudah. Aku bertanya, jawabku. Perbedaan itu penting. Aku melihat ia menyadarinya. Kamu berisiko, katanya pelan. Untuk dirimu. Aku menahan napas. Dan keluarga saya? Ia menatapku lama. Kita semua punya keluarga. Ancaman itu tidak diucapkan. Tidak perlu. Di luar, Arman menungguku. Ia menarikku ke sudut koridor. Berhenti, katanya. Mereka bisa hancurkan kamu. Aku tahu, jawabku. Kenapa lanjut? Aku menatapnya. Karena kalau tidak, mereka akan terus. Arman menggeleng. Aku tidak bisa. Aku tidak minta kamu, kataku. Aku minta kamu tidak menghalangi. Ia menelan ludah. Ada orang di legal. Jilema. Itu bukan bantuan penuh. Tapi itu celah. Malam itu, sekutu mengirim pesan singkat. Mereka panik. Apa tandanya? Balasku. Persephone. Benar. Undangan rapat dadakan masuk. Topik etika. Waktu sore. Semua hadir. Aku membaca ini sebagai panggung. Dan panggung berarti kesempatan. Sari memegang tanganku sebelum aku pergi. Kalau berhenti sekarang? Aku tidak bisa, kataku. Kalau lanjut? Aku juga tidak bisa, jawabku. Di rapat, suasana lebih tegang. Pak Dimas berbicara lebih cepat. HR lebih sering memotong. Aku mengangkat tangan lagi. Pertanyaan terakhir, kataku. Pak Dimas mengangguk, ragu. Apakah evaluasi perilaku pernah digunakan untuk menekan keputusan personal? Tanyaku. HR tersedak kecil. Itu insinuasi. Jawab saja, kataku. Pak Dimas tersenyum. Tidak. Aku mengeluarkan satu kalimat terakhir, disiapkan lama. Jika tidak, izinkan audit independen. Ruangan meledak dalam bisik. Pak Dimas berdiri. Cukup. Aku duduk. Aku tahu ini titik tanpa kembali. Sore itu, pesan masuk bertubi. Anchorman Halas. Janji kosong. Aku tidak membalas. Di rumah, Naya menggambar. Ia menulis namaku dengan huruf besar. Ayah berani, katanya, polos. Aku memeluknya lebih lama dari perlu. Malam, sekutu menelepon. Suaranya berjeter. Mereka memindahkan bukti. Sekarang. Kemana? Tanyaku. Ke ruang yang kamu tidak bisa masuk. Masih ada salinan? Tanyaku. Henning. Lalu, ada. Tapi mereka akan membungkamnya. Telepon terputus. Aku menatap dinding. Jam berdetak. Aku sadar satu hal yang membuat perutku jatuh. Kebenaran sudah di depan panggung, tapi tirainya sedang ditarik turun. Jika aku terlambat satu langkah, cerita ini akan berakhir tanpa suara. Lampu indikator mikrofon menyala sebelum namaku dipanggil. Ruangan penuh, udara terasa berat. Aku berdiri dengan lutut yang ingin mengkhianati, dan untuk sesaat aku berharap lampu itu padam. Ini panggung yang mereka pilih. Rapat terbuka, seluruh divisi hadir, HR di barisan depan, legal di sisi kanan, Pak Dimas berdiri di tengah dengan senyum yang disiapkan. Layar besar menampilkan agenda etika, kata-kata yang aman. Tepuk tangan kecil muncul, lalu mati.
Aku merasakan detik bergerak lebih lambat, seperti ada tangan yang menahan jam. Silakan, kata Pak Dimas. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Aku melangkah satu langkah. Mikrofon menangkap suara sepatuku. Lampu merah tetap menyala. Aku mengatur napas, menahan gemetar di ujung jari. Ini bukan soal membuktikan aku benar. Ini soal menghentikan cara mereka memelintir. Saya minta 1 menit, kataku. HR Menali. Legal Menilangkan Tangan. Beberapa kepala menunduk, beberapa menatap lurus. Aku memilih menatap layar, bukan wajah. Saya ingin membacakan 2 versi ringkasan, lanjutku. Yang beredar. Dan yang utuh. Bisik bergerak seperti angin. Pak Dimas menggangkat tangan. Tidak perlu. Akan perlu, jawabku, pelan. Aku menekan tombol. Bukan video. Teks. Waktu. Metadata. Aku membacakan kalimat yang pernah kuucapkan, lalu jeda yang dihilangkan, lalu kalimat berikutnya yang mengubah makna. Aku tidak menuduh. Aku menunjukkan. Ini manipulasi, kata seseorang dari barisan belakang. Bukan suaraku. HR berdiri setengah. Procedure. Prosedur tidak menghapus konteks, potongku. Aku merasakan suara menjadi stabil. Ketakutan masih ada, tapi kini terarah. Pak Dimas melangkah mendekat. Kami menonggak forum. Aku mengangguk. Saya melindungi forum. Aku mengangkat halaman berikutnya. Ini pola. Tanggal, jam, pemotongan. Seseorang dari legal batuk. Aku melihatnya, orang yang disebut Arman lemah. Tatap hanya berjeder. Ini tidak sah, kata Pak Dimas. Ini rekaman internal, jawabku. Sesuai kebijakan yang Bapak kirim. Aku mendengar napas tertahan. Aku melanjutkan, bukan lebih keras, tapi lebih jelas. Motifnya bukan etika. Motifnya kontrol. HR mencoba memotong mikrofon. Lampu merah berkedip, lalu tetap menyala. Ruangan bergeser. Beberapa orang berdiri. Seseorang bertepuk tangan, ragu, lalu berhenti. Pak Dimas tersenyum, tapi retak kecil muncul di sudut bibirnya. Kamu membuat tuduhan serius. Audit independen, kataku. Sekarang. Hening jatuh. Legal berbisik ke HR. Aku melihat ponsel-ponsel terangkat, layar menyala. Narasi mulai lepas dari genggaman mereka. Kami akan meninjau, kata HR. Dengan siapa? Tanyaku. Jawaban terlambat. Pintu belakang terbuka. Seorang perempuan berjas abu-abu masuk, kartu tamu tergantung. Audit internal. Tidak diundang. Hadir. Maaf, katanya. Kami menerima permintaan. Pak Dimas menoleh. Senyumnya hilang. Aku duduk. Lutakku terseko song. Mikrofon masih menyala. Aku mematikan. Untuk pertama kalinya, sunyi terasa milikku. Rapat bubar tanpa penutup. Orang-orang bergerak seperti baru keluar dari hujan. Beberapa menatapku, beberapa menghindar. Arman menghampiri, mata merah. Kamu gila, katanya. Mungkin, jawabku. Tapi tidak diam. Di rumah, Sari menungguku di ambang pintu. Aku mengangguk. Dia memelukku lama, tanpa kata. Naya datang dengan kertas gambar. Ia menggambar mikrofon kecil dengan matahari di atasnya. Ayah ngomong, katanya. Jawabku. Ayah ngomong. Malam itu, pesan masuk berhenti. Ponsel sunyi. Aku tidur dengan cahaya kecil menyala. Pagi berikutnya, email beredar. Audit dimulai. Akses dibekukan. Pak Dimas Tsuki. HR diganti sementara. Keadilan datang bukan seperti kembang api, tapi seperti hujan, pelan, merata, dingin. Harga mulai terasa. Panggilan dari legal. Tatapan di kantor. Bisik di lift. Aku tidak tahu berapa lama aku bertahan di sini. Aku hanya tahu narasi kembali ke tangan yang benar. Sore, aku menjemput Naya. Ia berlari, memelukku. Ayah pulang? Pulang, kataku. Di parkiran, aku melihat mobil hitam yang sama. Kali ini lampunya mati. Ia pergi tanpa suara. Aku berdiri sebentar,
merasakan dampak keputusan merayap. Ke karir, ke rumah, ke tidur malam. Aku menarik napas. Ledakan sudah lewat. Keheningan datang, membawa konsekuensi yang belum selesai. Hening datang pelan, seperti debu yang akhirnya turun setelah ruangan lama diguncang. Tidak ada sirene, tidak ada tepuk tangan. Hanya pagi yang berjalan seperti biasa, dengan cahaya tipis menyentuh jendela. Aku bangun lebih awal dari alarm. Kebiasaan yang tertinggal. Tubuhku masih menunggu sesuatu yang tidak datang. Ponsel di meja tidak bergetar. Tidak ada pesan anonim. Tidak ada email mendadak. Sunyi itu terasa asing, tapi tidak mengancam. Di dapur, Sari menyeduh kopi. Gerakannya tenang, tapi tidak otomatis. Seperti orang yang sedang belajar ulang ritme harian. Aku duduk di kursi, memperhatikan uap naik dari cangkir. Tangan kami tidak langsung saling menyentuh. Kami belajar memberi jarak yang sehat. Kamu tidur? Tanyanya. Tidur, jawabku. Beberapa kali bangun. Sorry mengganggu. Aku juga. Kami tersenyum kecil. Bukan senyum lega. Senyum pengakuan. Naya keluar kamar dengan rambut acak-acakan, membawa buku gambar. Ia duduk di lantai, membuka halaman baru. Hari ini gambar apa? Tanyaku. Rumah, katanya. Yang pintunya kuat. Aku mengangguk. Kata-kata anak sering datang tanpa maksud, tapi tepat. Di kantor, hari-hari berjalan lambat. Audit membuat semuanya terasa berhenti setengah. Beberapa meja kosong. Nama-nama tidak lagi disebut. Orang-orang berbicara dengan volume rendah, bukan karena takut, tapi karena lelah. Aku bekerja seperlunya. Tidak lebih. Tidak kurang. Ada rapat terakhir denganku dan tim kecil. HR sementara hadir, lebih mendengarkan daripada berbicara. Legal mengetat. Tidak ada mikrofon di tengah meja. Itu detail kecil, tapi cukup membuat napasku turun. Kami ingin menutup ini dengan jelas, kata HR. Tidak ada tindakan lanjutan terhadap kamu. Aku mengangguk. Terima kasih. Dan, lanjutnya, kami minta maaf. Kata itu tidak menyembuhkan. Tapi ia mengakui luka. Aku keluar gedung dengan perasaan campur aduk. Tidak ada kemenangan. Hanya kelegaan pahit. Beberapa rekan menepuk bahuku singkat. Beberapa menghindar. Aku tidak menyalahkan siapapun. Ketakutan mengajarkan orang bertahan dengan caranya sendiri. Arman mengirim pesan malam itu. Maaf. Aku menatap layar lama. Lalu membalas. Aku mengerti. Itu saja. Tidak semua hubungan perlu kembali seperti semula. Di rumah, Sari dan aku mulai membicarakan hal-hal yang dulu kami hindari. Tentang batas. Tentang kapan diam menjadi aman dan kapan menjadi berbahaya. Tentang lelucon dan tanggung jawab. Aku marah, kata Sari suatu malam. Bukan cuma pada mereka. Aku tahu, jawabku. Tapi aku juga bangga, lanjutnya. Kamu memilih ngomong. Aku menatap lantai. Aku hampir tidak. Tapi kamu tetap, katanya. Kami tidak merayakan. Kami menyepakati. Itu lebih tahan lama. Minggu-minggu berlalu. Pesan-pesan lama berhenti sepenuhnya. Mobil hitam tidak pernah kembali. Aku mulai berjalan tanpa menoleh berlebihan. Tapi beberapa kebiasaan menetap, memeriksa pintu, menutup tirai lebih awal. Trauma tidak pergi. Ia berubah bentuk. Aku mulai menulis lagi, bukan catatan pengawasan, tapi catatan diri. Tentang kata-kata yang keluar terlalu cepat. Tentang kekuasaan yang diam. Tentang bagaimana satu kalimat bisa menjadi senjata ketika diletakkan di tangan yang salah. Suatu sore, Naya meminta dibacakan cerita. Aku membaca dengan suara pelan. Ketika sampai di bagian tokoh utama memilih jujur meski takut, Naya menyela. Kenapa dia berani? Aku berpikir, karena diamnya lebih menakutkan. Naya mengangguk, seolah itu masuk akal. Anak-anak sering menerima kebenaran tanpa beban. Aku mendapat tawaran pindah divisi. Lebih tenang. Lebih jauh dari pusat. Aku menerimanya. Bukan lari. Memilih ruang bernapas. Hari terakhir di lantai 8, aku berdiri sebentar di ruang rapat utama. Meja oval itu masih mengkilap.
lampu-lampu sama. Tapi mikrofon sudah diganti model baru, kecil, tidak mencolok. Aku menyentuh meja, lalu pergi tanpa menoleh. Di parkiran, matahari sore memantul di kaca mobil. Aku duduk sebentar sebelum menyalakan mesin. Tidak ada rasa dikejar. Tidak ada janji palsu. Hanya jalan pulang. Di rumah, Sari menyiapkan makan malam sederhana. Naya bercerita tentang sekolah. Aku mendengarkan tanpa memotong. Aku belajar menahan dorongan untuk mengisi semua ruang. Setelah makan, kami duduk di teras. Udara malam hangat. Suara tetangga jauh. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Kita baik-baik saja? Tanya Sari. Aku menatap langit. Kita sedang belajar. Sari tersenyum. Itu cukup. Aku mematikan lampu teras sebelum tidur. Di dalam, rumah terasa utuh. Tidak sempurna, tapi jujur. Aku berbaring, mendengar napas keluargaku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidak menunggu apapun. Keheningan datang, dan kali ini, ia tidak membawa ancaman. Ia hanya ada.